Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratimo Lydia dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang linguistik sinika. Nah, yang pertama itu definisi. Linguistik sinika adalah studi tentang bahasa Mandarin dan bahasa daerah di Tiongkok. Awalnya disebut Xiaoshui. Penelitian bahasa di Tiongkok berfokus pada aksara Han. Dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Fonologi mulai diteliti sekitar abad ke-7 Masehi dengan Su Shun sebagai tokoh penting yang menyusun kamus Shouwenjiezi 100 Masehi. Berbeda dengan Eropa yang meneliti tata bahasa Tiongkok lebih dulu meneliti aksara dan fonologi. Kajian tata bahasa baru berkembang setelah masuknya pengaruh linguistik barat. Linguistik sinika awalnya berfokus pada leksiologi, yaitu studi karakter Han dari segi bentuk, makna, dan bunyinya, yang dituangkan dalam kamus seperti Eria dan Shouwenjiezi dinasti Han. Pada dinasti Sui, Tang dan Song 600-1100 Masehi, penelitian berkembang ke fonologi, filologi, dan kajian teks dengan konsep suku kata Shengmuo inisial dan Yunmuo final. Pada dinasti Qing 1700 Masehi, kajian semantik, sintaksis, dan morfologi mulai berkembang dengan pengaruh tata bahasa Yunani Latin, menghasilkan buku Shi Wen Tong 1800 Masehi. Setelah Perang Candu 1839 sampai 1842, bangsa barat mulai meneliti bahasa Han membawa metode linguistik baru. Pasca runtuhnya dinasti Qing 1911, penelitian linguistik berkembang pesat dipengaruhi teori strukturalisme dan deskriptivisme dari barat. Linguistik modern di Tiongkok berkembang dengan tokoh seperti Luo Cixinec, Wang Li, dan Zhou Yuanren. Namun, pada masa revolusi kebudayaan 1967-1976, semua kegiatan termasuk ilmiah linguistik terhenti setelah Deng Xiaoping berkuasa pada 1978. Studi linguistik mulai pulih pada tahun 1080-1990-an. Penelitian masih dipengaruhi strukturalisme, tetapi mulai mengadopsi generativisme, fungsionalisme, dan pragmatik. Saat ini, kognitivisme juga turut memengaruhi penelitian bahasa Han dan bahasa lainnya. Para pakar di RRT dan Taiwan terus mengikuti perkembangan linguistik global untuk mengkaji bahasa di wilayah mereka. Pada abad ke-10, linguistik sinika dipengaruhi teori strukturalisme, Saussure, dan deskriptivisme. Bloomfield, pakar seperti Cheng Wang Tao, Lu Shuxiang, Wang Li, dan Zhou Yuanren mempelajari sintaksis tata bahasa serta perbedaan bahasa klasik, Wenyan, dan bahasa sehari-hari. Pai Hua, karya-karya mereka seperti Chongguo Wen, Yoliet, dan tata bahasa Cina modern bersifat deskriptif. Tahun 1960-an muncul tata bahasa transformasi generatif atau TG dari Noam Chomsky, mempengaruhi penelitian di Tiongkok. Namun, revolusi kebudayaan 1966-1976 menghentikan perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah 1980-an, penelitian linguistik di RRT mulai bangkit, mengadopsi generativisme, fungsionalisme, semantik, pragmatik, dan semiologi pada abad ke-21. Kajian linguistik kognitif berkembang menunjukkan bahwa linguistik sinika terus mengikuti tren global dalam studi bahasa. Baik, itulah tadi penjelasan atau pemahaman saya tentang linguistik sinika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.